Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita akan review komik I Sold My Life for 10,000 yen per year. Jadi ceritanya ini diambil dari novel. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya, original story-nya Sugaru Miyake, Mediaworks Bunko Mikakan no Kofuku. Ya, jadi ini judul novelnya. Jadi kalau judul novelnya ini ya Mikakan no Kokufu itu kalau diterjemahkan itu 3 Days of Happiness. Jadi 3 hari yang 3 hari bahagia gitu lah ya. Oke, jadi yang gambar komik ini Soichi Taguchi. Nah, ini karakter desain E9L ya. Nah, jadi komiknya ini ada 3 volume. Jadi diterbitkan oleh Shueisha di Jepang. Nah, untuk Indonesia diterbitkan oleh MMC. Begini covernya. Jadi di sini kita lihat dulu ya sinopsisnya. Masa kecil sebagai bintang kelas tidak membuat hidup Kusunoki jadi sukses ketika dia beranjak dewasa. Kini Kusunoki tinggal dalam apartemen sempit, dikelilingi barang-barang bekas dan sering kelaparan. Gelapnya hidup yang dia jalani seolah mendapat setitik cahaya terang saat seseorang memberitahunya ada pekerjaan sambilan yang bisa menghasilkan banyak uang. Syaratnya cuma satu, menjual hidup. Oke. Nah, jadi ini MMC. Nah, di sini kita bisa lihat dari U17 plus ya, untuk usia 17 plus ke atas. Kenapa? Karena ini lumayan berat ya untuk komiknya, dan juga agak-agak komik dengan tema depresi gitu nih. Jadi mungkin tidak begitu sesuai untuk yang usia remaja ataupun anak kecil ya. Nah, jadi untuk komik ini ya dia akan tamat di volume ketiga. Jadi ini volume pertama dan kedua sudah terbit, ketiganya belum tahu kapan. Nah, jadi ceritanya ini ya seperti tadi sinopsisnya, ini Kusunoki ini. Jadi dia waktu kecil itu dia bintang kelas. Jadi ada satu rasa ego dan juga sombong lah ya, bahwa wah kelak dia akan sukses, akan menjadi orang berhasil. Tapi kenyataannya ya setelah 10 tahun kemudian, jadi waktu SD dia 10 tahun, jadi sewaktu dia umur 20 tahun ya, dia hanya menjadi seorang pelayan biasa. Jadi hidup lumayan kelaparan dan miskin, jadi di apartemennya sama sekali kosong, terus barang-barangnya semua dia gadaikan. Jadi di Jepang ya itu biasanya mereka kalau nggak ada duit ya, mereka bawa barang-barang mereka ke pegadaian. Nah, contohnya di sini pegadaian ya, ataupun dijual BU gitu ya. Nah, jadi CD-CD-nya, bukunya semuanya dia jual-jual sampai suatu hari ya, waktu dia mau menjual buku-bukunya, dia ketemu seorang penjaga toko ya, bapak ini yang mengatakan kalau kamu butuh uang kamu boleh jual hidup kamu. Nah, jadi setelah itu dia ketemu lagi ya, dan juga ada orang yang sarankan dia untuk menjual hidupnya. Ya, terakhir ya dia pun menjual hidupnya, dan ternyata hidupnya hanya dihargai 10.000 yen. Nah, setelah itu dia pun menjual hidupnya dan tinggal menikmat, istilahnya dia menjual sisa hidupnya itu yang menyisakan 3 bulan hidupnya saja. Nah, jadi cerita di komik ini ya adalah 3 bulan terakhir dari Kusunoki ini. Nah, jadi dalam hidupnya itu ya dia banyak penyesalan, terus pengen ini pengen itu, dia mencoba melakukannya, tapi ya nggak semua berjalan sesuai keinginannya. Nah, jadi ceritanya berkisar tentang Kusunoki ini dan seorang pengawas. Jadi pengawas ini adalah orang yang ditugaskan perusahaan yang membeli hidupnya Kusunoki ini untuk mengawasi dia agar tidak melakukan hal-hal aneh ataupun melakukan hal-hal bodoh. Ya, jadi 2 orang ini, si Kusunoki ini dan pengawasnya. Nah, ceritanya cukup depresi ya. Jadi buat yang mungkin nggak suka, jangan baca komik ini ya. Nah, jadi komik ini juga untuk dewasa, jadi tidak disarankan untuk anak kecil. Oke. 3 buku tamat, ini baru pertama. Nah, harganya 28.000 Pulau Jawa. Oke. So my life for 10,000 ya. Jadi sebenarnya dari komik ini sih banyak, kita bisa belajar banyak juga sih ya. Tidak semuanya mungkin istilahnya semua berjalan sesuai keinginan kita juga, ya kan? Dan juga tidak semua orang yang setelah jatuh akan bangkit lagi seperti di komik-komik ataupun novel yang
selalu semangat atau gimana. Mungkin ya tiap-tiap komik ada, kita bisa belajar lah ya. Kalau ini ya mungkin lebih ke sisi negatif tiap orang, tapi ada juga yang komik yang benar-benar semangat sekali. Contohnya kita boleh baca Blue Giant tentang jazz. Ya itu komik yang gue rekomen banget ya, karena bukunya bagus banget. Cuma nggak tahu kenapa ya, beberapa buku awal itu bukunya kecil, terus buku volume berikutnya dia gede sendiri. Itu kalau nggak salah tamat di volume 10. Terus beberapa komik yang kita bisa dapatin emosinya itu contohnya komik Rainbow, Fire Fighter Daigo, dan banyak lagi. Jadi mungkin kita boleh coba ya baca komik gitu. Oke, jadi hari ini kita review sampai di sini. Terima kasih.